Selamat pagi, saudara, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda untuk berbincang dalam ranah publik. Kita berbicara mengenai proses kesejahteraan yang ada dari hasil pembangunan. Tentu tidak bisa dilepaskan bagaimana kemudian hasil pembangunan juga bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahannya adalah bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, tentu menjadi persoalan tersendiri. Apakah kemudian justru berdampak produktif terhadap pembangunan atau justru menjadi beban sehingga kemudian pembangunan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kami bekerjasama dengan BKKBN Pusat dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengajak Anda untuk berbincang bagaimana kebijakan tentang kependudukan dan keluarga berencana, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya tidak sendiri karena saya bersama juga dengan Grace yang akan menemani saya sampai selesai nanti. Selamat sore, Grace. Ya, kabar baik ya? Baik. Grace ini adalah Duta Mahasiswa Generasi Berencana BKKBN tahun 2011. 2011. Ya. Oh, kita minta tepuk tangan dulu ya. Yang 2012 ke 2013 belum ada ya? Sudah Oh, ada. sudah Dan ada. tahun 2013 sedang berangkat ke Jakarta, sedang mengikuti pemilihan Duta Mahasiswa Nasional. Semoga tahun ini Yogyakarta menang lagi di tingkat nasional. Amin. Ya, Ya. nanti kita akan juga berbincang bersama Grace dan kita bersama juga narasumber yang hadir, Bapak Dr. Agus Harwanta Hatna, Ketua Koalisi Kependudukan DIY. Pak Hatna, selamat sore. Selamat sore, Mas Ferry. Selamat sore juga Mbak Grace, Sore, Pak. Bapak Ibu di studio dan juga semua pemirsa yang ada di rumah. Ya, Grace, kita juga masih menantikan narasumber kita sore ini, Bapak Hasto Wardoyo, Bupati Ponorogo. Saya sapa juga yang hadir di sini ada teman-teman dari Universitas PGRI Yogyakarta, dari BKKBN, dari Nopi juga hadir di sini. Ada juga Diajeng DIY, Wika yang bersama kita nanti juga akan berbincang untuk generasi muda tanggapan seperti apa gitu ya. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh, kita akan menyaksikan terlebih dahulu visualisasi untuk mengajak pemirsa memberikan atau memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita bahas sore ini. Kita saksikan bersama. Kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas SDM dan bukan semata karena sumber daya alamnya. Maka dari itu seharusnya kualitas SDM di Yogyakarta setara dengan kuantitasnya. Kunci untuk mengatasi masalah dan menjawab tantangan tersebut terletak pada langkah strategis berdasarkan analisis, membangun atau membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Presiden SBY mengatakan jumlah penduduk yang semakin besar itu membawa tantangan bagi Indonesia untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen akan mengelola pertumbuhan penduduk Indonesia secara baik. Program keluarga berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil. Dalam tahap awal, pembentukan kualitas SDM harus dimulai dari pembentukan keluarga yang berkualitas pula. Mengapa keluarga dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan SDM berkualitas? Mari kita simak. Saat diucapkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Itulah tadi gambaran dari topik yang akan kita bicarakan sore ini. Dan saya akan mengajak untuk berbicara. Kalau lihat visual tadi, kita tahu bahwa ada 4 pilar ya dalam konsep keluarga berencana dan kependudukan. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pasti kita tahu kalau konsep BKKBN sendiri sekarang slogannya adalah 2 anak cukup, ya. Di mana 2 anak adalah gambaran dari keluarga yang memiliki istilahnya kesejahteraan dan sudah memiliki dia sudah merencanakan anaknya, jadi 2 anak cukup karena cukup, dan begitu. laki-laki perempuan itu sama saja Mas, jadi nggak ada harus tidak laki-laki dibedakan. seperti itu. Kemudian ada istilah 4T yaitu supaya ibu bisa hamil selamat dan anak juga lahirnya selamat dan ibu juga sehat terus ya. Jadi 4 itu ada tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu rapat melahirkannya. Jaraknya Ya, begitu ya. itu. Oke, jadi tidak terlalu sering begitu. Saya akan ke Pak Hatna. Tadi sudah disinggung oleh Grace bahwa ini kan sebuah paradigma baru dari program kependudukan dan keluarga berencana yang memang terus didengungkan gitu. Sudah cukup berhasil atau kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia saat ini, apa yang kemudian menjadi catatan dalam proses atau konsep pembangunan kita? Iya, baik, terima kasih Mas Ferry. Jadi
Sekarang kalau kita lihat sejarahnya saja ya, jadi bagaimana keberhasilan pembangunan KB di Indonesia. Kalau pada masa Orde Lama itu kan memang pronatalis waktu itu ya, jumlah penduduk mungkin karena masih sedikit, lahan kita masih sangat luas itu, sehingga kebijakan KB waktu itu boleh dikatakan memang tidak ada lah gitu. Kemudian masuk ke Orde Baru ya, Orde Baru ini antinatalis. Ya, jadi Pak Harto waktu itu memang concern pada pengendalian jumlah penduduk, ya, sehingga boleh dikatakan pada era itu jumlah penduduk bisa dikendalikan. Kita bisa sampai menekan kurang lebih mungkin 80 juta lah penduduk tidak lahir itu. Nah, itu saya kira angka keberhasilan yang luar biasa dan internasional juga mengakui. Kemudian masuk periode reformasi. Nah, ada isu demokratisasi, desentralisasi, governance dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik ternyata Orde ini kurang concern dengan masalah KB ya. Saya kira banyak indikator yang menunjukkan bahwa setelah Orde itu ke masalah kependudukan, KB kemudian menjadi tenggelam. Jadi ini yang saya kira kalau kami juga dari koalisi itu memprihatinkan. Jadi perhatian pemerintah saya kira kita harus tingkatkan kembali lah concern pada masalah-masalah kependudukan, pada masalah KB yang menjadi kalau kita sadar ya ini kan jumlah penduduk yang terlalu besar. Sudah itu seberapa mengkhawatirkan sebenarnya Pak Hat? Kalau saya mengkhawatirkan ya mungkin kalau seandainya ini tidak diperhatikan dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, itu justru bukan kalau dalam orang-orang demografi itu windows of opportunity gitu, tapi justru menjadi disaster gitu. Karena jumlah penduduk yang besar tapi tidak diimbangi dengan kualitas. Nah, ini kan kita masih bermasalah ya dari sisi pendidikan dan kesehatan kalau indikator dari kualitas pembangunan manusia kita itu masih bermasalah di sini. Nah, jumlah penduduk besar tapi tidak produktif. Nah, kita tahu apa akibatnya. Jadi saya kira ini yang saya tidak mengatakan bahwa mungkin semua daerah gagal dalam hal ini. Ya. Saya kira ada juga contoh-contoh daerah. Hanya secara nasional kita lihat terjadi penurunan setelah Orde Reformasi ini. Penurunan terhadap concern pada pembangunan pendudukan, ya, kependudukan, masalah KB ya. Saya kira itu menurun setelah. Kalau tadi sempat disebutkan Pak Hatna kan konon katanya ada daerah yang tidak berhasil, berarti ada daerah yang berhasil. DIY termasuk yang mana? Nah, kalau dilihat dari angka-angka kelahiran dan sebagainya, sebenarnya kita secara nasional juga naik ya. DIY juga naik ya dari TFR kita dari 18 ya. Nah, itu saya kira ya sebenarnya ada bahaya juga. Artinya kalau dari sisi itu sebagai indikator keberhasilan kita juga termasuk yang perlu waspada dengan ini. Tapi walaupun kita secara nasional kita masih di bawah, tapi angka itu ya, harus kita waspadai. Tapi dari sisi yang lain, angka persoalan tentang kematian ibu, ya, anak dan sebagainya, saya kira kita masih cukup berhasil dilihat dari indeks pembangunan manusia kita itu. Nah, jadi DIY kalau secara nasional mungkin masih punya concern, hanya kita tidak boleh puas saya kira. Jadi tidak puas gitu saja karena kita juga menghadapi tekanan yang besar ya saya kira dalam masalah kependudukan ini, sehingga saya kira juga harus waspada lah gitu ya, melihat dari tren tadi ya TFR kita. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tadi soal pembangunan ya Bapak. Iya. Sekarang Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun Indonesia dalam khususnya di bidang ekonomi. Nah, apakah pembangunan dari sisi kependudukan itu juga sangat penting diketahui oleh masyarakat? Iya, saya kira sangat penting. Ini punya relasi yang kuat ya. Jadi saya mengutip sajalah dari pernyataan yang kita ambil dari RPJPN kita itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya. Kalau tidak salah di halaman 37. Nah, di situ disebutkan bahwa ciri-ciri bangsa yang maju itu adalah satu, jumlah penduduk bisa dikendalikan. Ya. Kedua, kualitas penduduk naik. Ya, kualitas pendidikan kesehatan terutama, dan kemudian pelayanan sosial meningkat. Ya. Nah, ini artinya kan berkorelasi. Jumlah penduduk kalau ini tidak diimbangi dengan kualitas penduduk yang besar, justru menjadi beban. Yeah. Nah, itulah mengapa saya kira kita menekan jumlah penduduk yang besar, konsentrasi kita pada pembangunan ekonomi dan sebagainya malah justru lebih ditingkat, bisa naik ya. Pemberian lapangan pekerjaan bisa lebih banyak ya. Sekarang kita sibuk dengan jumlah penduduk yang besar,
ekonomi seret, lapangan pekerjaan sedikit. Nah ini yang kita jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ada korelasi yang sangat erat antara pembangunan penduduk dan pembangunan ekonomi. Ya. Pak Hatna, kalau kita bicara mengenai bagaimana pengendalian jumlah penduduk atau bagaimana orang mengatur kelahiran, misalnya ada 4 terlalu, tapi kan tidak boleh terlalu 8 dan sebagainya. Ini kan sebenarnya kemanfaatannya sangat personal gitu ya. Kalau kita merencanakan sebuah kelahiran, berarti kan kemakmuran, kesejahteraan juga dirasakan oleh personal keluarga tersebut sebenarnya. Meskipun kemudian pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendorong. Tapi bagaimana penilaian Bapak begitu ya, edukasi atau kesadaran dari masyarakat secara masing-masing pribadi tentang kependudukan dan keluarga berencana ini? Apa yang masih kurang ditransferkan informasi ini kepada mereka? Ya, saya mendasarkan diri pada data statistiknya saja lah dari BPS 2010 ya. Ada perbedaan, memang respon yang berbeda di antara kelompok dalam masyarakat dalam menanggapi ini. Nah, jadi kalau dilihat dari TFR kita, total fertility rate kita itu kan 2,6 ya, 2,6. Nah, itu rata-rata. Jadi dari semua kelompok golongan dalam masyarakat itu. Jadi kaya, miskin, dan sedang ya, itu semua 2,6. Tapi kalau kita rinci dari data itu, ternyata kelihatan bahwa justru dari kelompok yang miskin itu TFR-nya lebih tinggi, jadi 3 gitu, dari data BPS 2010 itu. Nah ini artinya karena dia 3, penyumbang terbesar jumlah penduduk ini kelompok justru miskin, dari kelompok miskin ini. Kenapa soalnya? Nah, karena kurang hiburan atau? Nah, banyak jawabannya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi juga ada faktor budaya yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, kan gitu. Kalau orang miskin, kalau harapannya adalah banyak, dengan dia punya banyak anak, nanti dia di antara salah satunya dan jadi kaya begitu. Begitu salah satunya ya. Jadi kita, padahal itu tambah memiskinkan sebenarnya. Jadi saya kira harus kita ganti itu, banyak anak banyak rezeki, kurang tepat itu. Kita ganti saja banyak anak butuh banyak rezeki lah kalau gitu. Ya. Jadi kalau bisa jangan banyak anak juga gitu kan ya. Ya, jadi kelihatan kan di situ memang ada respon yang berbeda. Jadi maksud saya ini pemerintah juga harus memperhatikan kalau dengan demikian ya, dari data itu bagaimana kita harus juga memfokuskan program-program KB itu pada kelompok-kelompok miskin ini, sasaran kita. Ya, jadi angka TFR mereka itu kalau bisa ya rata-rata minimal sama lah dengan yang lain. Apakah perlu semacam stimulan khusus kepada mereka kelompok miskin itu untuk bisa kemudian mendukung program keluarga berencana, entah dalam bentuk pemberian kontrasepsi yang terjangkau atau KB yang mungkin bisa? Sebenarnya pemerintah sudah melakukan itu ya. Jadi ada stimulan-stimulan yang terkait dengan APON dan sebagainya yang lebih mudah diakses. Saya kira mungkin juga di Kabupaten Kulon Progo, saya kira juga ada upaya untuk itu. Jadi hanya ini persoalan memang juga kesadaran dan bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang terus-menerus pada kelompok-kelompok tertentu ini supaya ya mereka memahami lah gitu ya, bahwa ini persoalan mereka, ini persoalan bersama sebenarnya. Jadi juga bukan hanya kita salahkan pada mereka lah, tapi ini adalah sebuah persoalan bersama. Baik, Grace kan termasuk generasi muda yang sangat tahu ya tentang kependudukan dan keluarga berencana. Kalau Grace sendiri melihat persoalan seperti ini bagaimana sebenarnya dari sisi generasi muda? Lebih perlu kesadaran aja. Jadi tapi banyak generasi muda yang akhirnya semua generasi muda akhirnya nanti berkeluarga ya. Dan banyak generasi muda yang tadinya tidak mengetahui masalah-masalah pentingnya 2 anak cukup misalnya, atau pentingnya bagaimana merencanakan sebuah keluarga, itu akhirnya ya punya anak banyak juga karena kurangnya informasi. Jadi informasi itu sangat penting. Jadi memang dari dini, harus dipersiapkan sejak dini ya. Karena informasi adalah awal dari semua orang, pengetahuan seseorang. Jadi mulai dari tahu bahwa apa pentingnya keluarga berencana seperti itu, hanya dia akan lebih memahami dan mencari tahu apa itu kontrasepsi dan lain-lain. Ya, coba kita cek ke salah satu audiens ya. Di sini ada Wika ya, di ajang DIY. Saya tidak akan tanyakan alat kontrasepsi apa yang diketahui. Tapi kalau Wika sebagai generasi muda melihat konsep keluarga berencana, kependudukan dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan pertumbuhan penduduk Indonesia ini seperti apa? Ya, menurutku sebagai salah satu wakil dari generasi muda,
pengetahuan tentang keluarga berencana ini tentu sangat baik sekali dan kita perlu seperti yang disampaikan oleh Mbak Grace tadi ya. Karena pada akhirnya nanti kita juga akan berkeluarga dan apa salahnya jika kita sudah tahu sejak dini bahwa keluarga berencana itu penting. Karena nantinya kita nggak mau dong dalam sebuah keluarga kita terlalu banyak memiliki anak, tapi nanti nggak terurus seperti itu mungkin ya Pak tadi disampaikan seperti itu. Jadi menurut saya informasi tentang keluarga berencana ini harus lebih digalakkan lagi karena tidak semua orang, tidak semua pemuda mungkin seumuran saya dan teman-teman saya itu mengetahui tentang keluarga berencana ini. Gitu. Jadi mungkin dengan adanya duta mahasiswa seperti Mbak Grace ini tadi bisa membantu penyebaran informasi tentang keluarga berencana di pemuda seperti itu. Baik, tapi kalau Wika sendiri di lingkungan sekitar begitu ya, sudahkah menjadi sebuah isu yang sering didengar begitu menjadi obrolan sehari-hari tentang bagaimana sebenarnya ketika akan menikah kemudian punya konsep, karena kan salah satu 4 pilar juga pernikahan usia dini ini dilarang, bukan dilarang, disarankan jangan sampai menikah pada usia dini begitu. Ya, kebetulan di beberapa teman aku sudah ada yang menikah di usia muda umur 20 atau 21 seperti itu. Ketika mendengar apa aja sih yang mereka obrolin ketika mau menikah itu nomor satu mereka menanyakan tentang alat kontrasepsi apa yang digunakan karena kebanyakan masih kuliah juga, jadi mereka ingin menunda untuk memiliki anak seperti itu. Jadi dengan adanya teman aku yang sudah menikah, sudah mulai mengetahui tentang apa saja alat kontrasepsi, aku sebagai yang belum menikah pun juga mendapatkan ilmu dari itu. Ternyata ada berbagai macam alat-alatnya gitu ya, seperti itu. Baik, Grace silakan kalau ada yang ditanyakan. Soal masyarakat miskin tadi ya Bapak, kira-kira siapa saja yang perlu terlibat aktif untuk menggalakkan keluarga berencana khususnya di kalangan menengah ke bawah seperti ini? Apakah cuma pemerintah atau ada khalayak ramai yang lainnya? Iya, oke, pertanyaan bagus ya. Jadi program KB ini saya kira jangan dimaknai bahwa ini tanggung jawab pemerintah saja gitu. Ini hal yang saya kira salah gitu. Jadi ini tanggung jawab bersama menurut saya. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang juga kita anggap tadi ya kelompok rentan ya mungkin ini biasanya pendekatan secara informal itu jauh lebih berhasil ketimbang formal. Nah, biasanya pemerintah ini pendekatannya formal gitu. Nah ini nggak connect ya biasanya ya antara program dengan kepentingan dari masyarakat rentan tadi. Ya saya kira ini harus ada intervensi juga gitu dengan lembaga-lembaga sosial mungkin LSM ya, civil society yang lainnya. Saya kira peran mereka sangat penting untuk bisa masuk ke lingkungan wilayah-wilayah yang memang menjadi kelompok rentan tadi ya. Jadi peran pemerintah di sini memang penting, ya, tetap menjadi fasilitator lah. Tapi intervensi itu tidak cukup dari mereka karena ini program yang menurut saya adalah ya program bersama. Itu. Kalau bentuk nyatanya Bapak sudah ada yang pernah melakukan dari LSM atau dan lain-lain? Ya sebenarnya ada. Saya kira sudah banyak juga kalau kita lihat ya dari Jogja ini mungkin juga ada saya kira dari mereka yang yang bergerak di bidang ini yang saya kira seperti PKBI dan sebagainya itu kan aktif sekali sampai mendekat pada kelompok-kelompok di grassroots ya. Saya kira itu penting dilakukan oleh mereka juga ini. Nah, hanya kenapa angka kita ini kok masih naik ya, itu yang kita harus evaluasi juga. Jadi menurut saya ini memang tanggung jawab bersama gitu. Jadi bisa. Ya Pak, nanti akan kita lanjutkan. Grace, kita juga akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Ranah Publik segera kembali. Pria atau vasektomi pada Istimewa Ulama tahun 2012 di Cipasung itu dihalalkan karena dengan alasan dapat disambung kembali. Mari ciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program Keluarga Berencana. 2 anak cukup. Anda mempunyai hobi bersepeda? Ayo, jangan ketinggalan. Ikuti Funbike 2013, 17 tahun TVRI Stasiun Jawa Tengah. Minggu 23 Juni 2013, mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sinte Sari Alam Semarang,
Diksinse Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap. Diksinse Sari Alam Semarang dengan memakai metode pengobatan 2+3 telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai bagaimana kependudukan dan keluarga berencana. Ranah Publik kali ini kerjasama BKKBN Pusat dan DIY. 2 anak cukup. Silakan Anda bergabung di 074 588 0800 bagi yang ingin berinteraksi. Tadi sempat disinggung oleh salah satu audiens kita, Wika, begitu ya, bahwa kalau di DIY sendiri kan kita juga tahu bahwa banyak generasi muda. Kemudian kerentanan untuk menikah pada usia dini yang juga menyumbang bagaimana kepadatan jumlah penduduk kan sangat signifikan. Pak, itu seperti apa temuan dapat? Iya, ini jadi memang data yang juga saya kira memprihatinkan kita ya sebagai kami dari koalisi, bahwa data di secara nasional bahwa pernikahan usia dini itu ternyata justru naik. Ini apa gara-gara ada film itu ya, apa namanya? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Seharusnya judul filmnya diganti itu. Nah, ini datanya secara nasional itu naik. Jadi artinya usia dini adalah usia yang memang belum boleh nikah, tapi mereka kemudian minta keringanan ya pada KUA atau di pemerintahan itu yang bertanggung jawab pada masalah itu untuk menikah pada usia dini. Nah, termasuk di Jogja ini. Jadi angka yang memprihatinkan juga di Jogja ini. Jadi, penyebabnya di situ yang memang paling banyak adalah karena istilahnya apa? MBA, ya, married by accident itu. Nah, itu data yang paling banyak ternyata ke arah sana. Jadi ini hal yang saya kira memprihatinkan kita, bahwa data pernikahan usia dini ternyata meningkat. Ya. Jadi kita tahu ya ada banyak bahayanya, bahwa kalau kalangan remaja seperti di sini yang masih mahasiswa kemudian memang belum siap mental, fisik, kemudian harus menikah, ya, apalagi sampai harus memiliki anak. Nah, ini yang saya kira kita harus tekan bagaimana caranya ini, karena ini data yang saya kira cukup memprihatinkan kita juga dari koalisi. Dan kalau kemudian memberikan informasi atau pemahaman tentang keluarga berencana kepada anak-anak atau rekan-rekan remaja, strategi yang paling tepat apa, Pak Hatna? Ya, ini harus ada memang. Jadi harus ada upaya untuk memberikan informasi yang tepat ya. Jadi pada mereka, termasuk pada usia-usia anak SMP, saya kira memang sudah hal yang dibutuhkan. Itu jadi berbeda dengan pendidikan mengenai reproduksi dan sebagainya, harus disediakan tersendiri dalam bentuk muatan lokal atau muatan pendidikan. Iya, sebenarnya memang kesehatan reproduksi harus kita ajarkan ya dari tingkat bawah, mulai dari SMP lah katakanlah. Karena mereka sudah mulai biasanya usia untuk mencoba-coba. Nah, saya kira hanya metodenya, saya kira muatannya itu yang harus kita pikirkan. Tentu saja berbeda dengan anak usia yang sudah hampir nikah lah misalnya, karena penerimaan mereka sudah berbeda. Jadi ini perlu metode yang memang tepat dengan bahasa anak-anak tentu saja. Ya, kita ada penelpon, akan kita terima dulu di 5880800. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ali di Rongkop, Gunung Kidul, Pak. Silakan, Pak Ali di Gunung Kidul. Sedikit saya akan turut serta menambahkan. Jadi begini, itu selain masalah-masalah nikah dini, anak-anak itu kan begini, selain masalah persoalan budi pekertinya, perlu dikenalkan pula dengan metodologi era dulu, Pak. Jadi ada yang namanya kalau dulu itu meditasi untuk anak. Nah, meditasi itu akan merambah kepada usia dewasa. Orang itu kalau meditasinya manteng, Pak, wah, untuk yang satu itu bisa tertekan dengan sendirinya gitu. Meditasi, jadi Pak, kalaupun menikah pada porsi yang pas, serta penggunaan fungsi pernikahan itu pun juga tidak akan salah arah. Jadi satu titik kesimpulan yang saya sampaikan, selain anak-anak sekarang itu pada faktor budi pekerti, faktor meditasi
Kita orang Jogja terkenal dengan Pak Ali, bahasa maaf, kejawen. ya, begitu. baik Bapak saya potong Terima dulu. kasih. Ya, maaf Pak, kalau Bapak sendiri dukungan untuk program keluarga berencana apa Pak? Kalau boleh tahu dari Pak Ali. Kalau anak-anak tadi kan terputus sudah. Oh, sudah terputus ya. Saya sebenarnya ingin tanya, karena kan kalau di pria sebenarnya ada medis operasi pria, betul ya? MOP, betul ya, Chris ya? Saya ingin tahu Pak Ali apakah termasuk yang mendukung program itu atau belum paham juga barangkali. Tapi barangkali tidak kan kita tanggapi yang meditasi tadi hanya usulan begitu ya, yang diharapkan akan membantu generasi muda untuk bisa mengkontrol begitu. Seperti itu Pak. Ya, metodenya banyak ya. Mungkin tadi Pak Ali meditasi ya, itu banyak cara-cara. Mungkin itu juga bagian dari kearifan lokal yang di tingkat lokal itu saya kira silakan itu dikembangkan pada setiap komunitas masyarakat sendiri. Di upaya-upaya untuk menekan tadi angka kelahiran dan ya untuk generasi muda seperti apa. Saya kira banyaklah alat yang bisa dipakai gitu ya, metodenya lah gitu. Ya. Kalau soal yang tadi ya, ditanggapi soal untuk edukasi yang dilakukan. Nah, sekarang ini BKKBN ternyata punya program yang namanya PIK. PIK itu adalah Pusat Informasi dan Konseling. Nah, di sini harapannya kan anak-anak muda diarahkan untuk menghindari yang namanya pernikahan dini. Nah, ternyata pendidik sebaya mulai dimunculkan, yaitu pengajar-pengajar tapi sebayanya Pak. Jadi harapannya, karena menurut penelitian ya katanya itu kalau dari taraf umur yang sangat jauh itu kadang-kadang edukasi sangat sulit diterima. Ya, bahasanya sudah berbeda. Nah, kalau ada sebaya itu begitu, ternyata ya. lebih enak Lebih dan enak karena usianya sama. iya, dan sekarang para pendidik sebaya itu di seluruh Indonesia sudah dibentuk, sudah banyak sekali, dan mereka sangat gencar untuk melakukan edukasi baik ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Dan itu merupakan program BKKBN untuk menghindari pernikahan dini, dan arahannya nanti supaya generasi muda lebih menciptakan keluarga yang berencana tadi. 2 anak cukup ya. Baik, kita akan menyaksikan testimoni berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik. Secara otomatis jika SDM-nya di suatu daerah itu berkualitas, maka kemajuan di suatu daerah itu pasti akan terlihat sangat pesat. Sangat penting ya Pak ya, nanti ke depannya dia akan membangun kota Jogja ini menjadi kota yang baik, dan itu dimulai dari masa ketika ibu hamil ya, jadi ketika dia masih dalam kandungan itu juga sudah diperhatikan. Kalau menurut saya perkembangan KB di daerah Yogyakarta sangat bagus karena pelayanannya cukup cepat. Ya, kami sangat mendukung karena juga keluarga memang harus direncanakan secara baik. Sangat penting Pak, jadi nanti kalau misalnya keluarga itu baik dan membentuk anak-anak yang baik, maka nanti akan membentuk juga kualitas yang baik yang nanti ke depannya akan menyokong pembangunan daerah kita. Keluarga merupakan pengaruh yang sangat besar bagi daerah itu berkembang atau tidaknya. Harus ada penyuluhan yang secara terus-menerus agar nanti keluarga yang dibangun menjadi keluarga yang sehat. Perlu merangkul dari tokoh agama agar pemahaman tentang keluarga berencana ini juga tidak bertentangan dengan agama yang diyakini di masyarakat. Penyuluhannya lebih dimasukin ke pedesaan-pedesaan biar yang ibu-ibu hamil kan tahu gimana cara pemeriksaan yang baik. Ya, itulah tadi testimoni dari sebagian masyarakat yang memberikan gambaran seperti kepada kita bagaimanakah pemahaman tentang kependudukan dan keluarga berencana Inggris ya. Dan seperti tadi kami informasikan kepada Anda, satu narasumber telah hadir dan semakin menyempurnakan pembahasan kita sore ini. Bapak Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo sudah hadir. Pak Hasto, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, saya akan langsung bertanya ke Pak Hasto, boleh ya? Silahkan. Jadi kalau pemerintah Kulon Progo sendiri bagaimana memberikan dukungan terhadap program kependudukan dan keluarga berencana? Ya, kita itu pada prinsipnya begini ya. Kita inginnya penduduk itu bukan menjadi beban pembangunan, tetapi harus menjadi modal pembangunan. Kira-kira begitu. Oleh karena itu bagaimana menjaga keseimbangan antara ya dalam hal ini pertumbuhan penduduk ini sehingga pembangunan itu
tidak terbebani oleh pertambahan jumlah penduduk, tetapi justru sebaliknya bagaimana penduduk itu menjadi modal dalam pembangunan. Saya kira prinsipnya seperti itu, sehingga kita inginnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, ya katakanlah seperti untuk makan, untuk perumahan, itu sebetulnya kalau jumlah penduduk itu cukup terkendali, maka yang seperti itu tidak perlu subsidi sebetulnya. Tetapi sekarang kan masih subsidi. Nah, seandainya kita bayangkan, seandainya pertumbuhan penduduk itu seperti yang dicita-citakan BKKBN, katakanlah 2,1 ya, angka rata-rata setiap wanita itu kira-kira 2,1, maka jumlah penduduk itu kan relatif stabil. Tapi kalau sekarang kan masih 2,6 ya, 2,6, sehingga pertumbuhannya masih pesat itu. Oleh karena itu yang kalau menurut saya yang kita jaga. Nah, di Kabupaten Kulon Progo tentu kita ingin selalu melihat indikator-indikator itu, jangan sampai angka-angka yang ada ini melebihi dan kemudian akhirnya kita terbebani. Ya, kita Tapi sekarang sudah sampai tahap terbebani atau belum, Pak? Ya, kita rata-rata kan sama ya dengan daerah yang lain ya, bahwa menuju 2,1 itu kan penting itu ya. Ya, oleh karena itu kalau di Kulon Progo tentu sebetulnya ada optimisme karena jumlah aseptornya juga di atas 70%, tentu dia aseptor. Kemudian yang berikutnya juga kesadaran masyarakat sebetulnya juga cukup baik, tergantung bagaimana kita itu memberikan konseling gitu ya kepada masyarakat itu. Sebetulnya masyarakat itu kan sangat sensitif terhadap ya konseling dari kita dan juga perhatian dari kita gitu. Nah, kalau kita lihat memang mestinya kita banyak mencontoh juga program-program kesuksesan program BKKBN di masa-masa yang lalu. Baik, tapi saya pernah mendengar juga ada sebuah stimulan khusus yang diberikan, bukan hanya sekedar konseling tapi semacam reward begitu bagi mereka yang mengikuti program keluarga berencana, terutama pada pria kalau tidak salah. Iya, kemarin kita mencoba ya, jadi kan peran pria ini kan rendah sekali ya dalam kontrasepsi itu, mungkin di bawah 6% mungkin ya. Jadi sehingga bagaimana ya peran pria ini bisa ditingkatkan. Orang mengatakan bahwa ini pria ini karena dia alasannya banyak ya, mungkin sebagai tulang punggung keluarga, kalau nanti kerja bagaimana. Kemudian juga ada juga alasan-alasan yang ya perempuan itu kan sering di bawah komandonya suami, sehingga akhirnya seolah-olah perempuan ini jadi mengalah gitu. Nah, kita mencoba membuat suatu inovasi. Coba kalau seandainya diberikan suatu reward itu ya, ini mereka yang kebetulan prasejahtera, warga masyarakat yang belum sejahtera, kalau seandainya ada yang mau kontrasepsi pria gitu dengan vasektomi, kemarin kita bantu untuk budidaya itu, kita kasih kambing, kambing betina, kita kasih kambing betina gitu. Terus kita untuk membandingkan saja, coba kalau ditawari yang prasejahtera ini dikasih kambing betina untuk budidaya, apakah ada respon nggak masyarakat tuh? Kalau ada respon berarti kan teori yang mengatakan bahwa alasannya yang lain-lain tadi kan gugur. Alasannya kan berarti hanya kurang reward gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu kita coba gitu, dan akhirnya ternyata kalau biasanya kita misalkan ayo kita vasektomi misalnya itu, kemudian paling dalam satu program atau satu kegiatan tuh yang daftar 6 atau 5 gitu ya. Tetapi ketika diberi ayo kita beri kambing betina seharga 1 juta, ternyata yang daftar sampai 28 sampai kita kehabisan kambing. Tapi kita takut sendiri loh. Jangan-jangan banyak sekali kambingnya terus dari mana gitu. Karena ini tidak ada anggaran dari APBD atau apa. Kita kan hanya mengandalkan sponsor ya. Artinya donatur-donatur yang tidak dari pihak ketiga yang tidak mengikat gitu, keikhlasan itu. Nah, sehingga akhirnya ternyata responnya luar biasa. Setelah kita ulang lagi ternyata tetap sama, yang daftar lebih dari 20 gitu. Ya kita katakan kambing 10, yang daftar 20 gitu. Jadi ya saya kira ini menunjukkan bahwa mereka itu alasan mendasarnya itu tidak terlalu mendasar. Harus ada reward. Iya, sebentar saya tanyakan kepada mas-mas yang di depan, ingin dapat kambing? Kalau ingin nanti bisa divasektomi, Pak ya? belum saatnya, masih usia subur ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa untuk melanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ranah Publik bersama BKKBN 2 Anak.
Bagiku, sehat itu penting. Dan olahraga adalah cara terbaik menikmati hidup. Menikmati hidup itu simpel. Mengerjakan hal yang positif yang bikin aku senang. Mari jadi bagian dari generasi berencana. Salam Gen. Generasi berencana, menghindari pernikahan dini untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita ciptakan suasana sabta pesona yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Anda masih menyaksikan Ranah Publik bersama BKKBN Pusat dan DIY 2 Anak Cukup. Anda juga silakan bergabung di 0745800800. Guys, ada spesial info juga yang kita bagikan kepada pemirsa ya. Ada event yang juga terkait dengan masalah kependudukan dan keluarga berencana. Silakan. Akan ada seminar nasional dalam rangka Hari Jadi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM ke-40 tahun dengan tema pergeseran dari MDGs ke SDGs, tantangan dan masalah yang dihadapi. Pada hari Selasa tanggal 18 Juni tahun 2013 jam 8 sampai 16.30 di Hotel Royal Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Untuk konfirmasi kehadiran silahkan hubungi ke Liza 0274547867 atau 0811267219. Acara ini akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Menko Kesra, dan perwakilan dari BKKBN Pusat serta Bappenas. Ya, jadi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana pergeseran dari MDGs dan ke SDGs, tentang ada masalah yang dihadapi terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana, silakan untuk bergabung dalam seminar ini Selasa 18 Juni 2013 di Hotel Royal Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta, atau langsung menghubungi Mbak Lisa di 0811 267219 atau 0274 547 867. Silakan untuk bisa bergabung dan berbagi pemikiran bersama-sama di sana. Saya akan mengajak audiens dulu di studio untuk bertanya. Silakan. Dari mana, Mas, siapa namanya? Nama saya Edwin. Mas Edwin. Edwin dari FKAP MEPI DIY. Iya. Kebetulan ke dari Kulon Progo, Pak. Oh, dari Kulon Progo juga? Iya, kebetulan. Termasuk yang sudah dapat kambing? Di sebenarnya perwakilan remaja juga. Bagaimana? Di sini ada beberapa hal yang sangat menarik untuk didiskusikan terkait program BKKBN, karena saat ini paradigma masyarakat untuk BKKBN sendiri itu memutus kelahiran gitu loh. Sebenarnya mencegah supaya orang itu tidak hamil lebih banyak, punya anak banyak gitu loh. Padahal jika kita melihat definisi dari keluarga berencana, di sana adalah suatu uji coba yang sangat menarik ketika keluarga berencana itu menjadi keluarga yang berdaya gitu loh. Nah, sehingga yang bisa tanyakan apakah dari program BKKBN sendiri itu ada program-program yang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, karena kalau kita melihat dari penjelasan tadi bahwa data statistik menunjukkan bahwa kelas menengah ke atas itu anaknya yang lebih sedikit daripada yang kelas menengah ke bawah, karena mungkin tidak ada hiburan tadi gitu loh. Mungkin selain itu juga karena masalah kesibukan. Jadi faktor ekonomi itu juga sangat berpengaruh sekali, sehingga hal yang menjadi poin penting adalah program ekonomi apa ataupun pemberdayaan masyarakat seperti apa yang diberikan itu. Mungkin yang di Kulon Progo apakah yang kambing itu cuma terbatas 28 itu efektif juga itu loh. Nah, itu mungkin nanti terobosan apa yang akan disampaikan oleh Bupati Kulon Progo untuk program keluarga berencana. Itu yang pertama. Yang kedua ini tentang bentuk program BKKBN ke sekolah, karena jika melihat bahwa sekarang ini sangat potensial sekali, dan untuk mencegah pendidikan pernikahan anak usia dini ya, itu saat ini kan sangat marak ya di Yogyakarta, terutama banyak anak menikah usia dini, padahal
hal itu sangat riskan sekali terhadap masa depannya karena tidak terencana gitu loh. Nah itu pendidikan untuk yang ke sekolah-sekolah itu seperti apa yang BKKBN sampaikan, karena kami dari FK Mapping itu juga ada program yang pendidikan karakter di sekolah itu juga sudah mulai menanamkan untuk masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual itu. Baik, terima kasih ya. Selamat sore. Saya ke Pak Hasto. Jadi apakah kemudian kalau kita ingin mendukung program BKKBN atau program keluarga berencana ini harus disejahterakan dulu masyarakatnya, karena kalau sudah ekonominya mapan kemudian kan bisa memplanning juga, memiliki kecerdasan pendidikan sosial untuk bisa merencanakan kelahiran. Ya, sebetulnya antara keluarga berencana dan yang di dalamnya ada kontrasepsi, kemudian namanya keluarga berencana ini kan goalnya bagaimana mewujudkan keluarga yang sejahtera, gitu ya. Oleh karena itu saya kira program-program pemberdayaan ini memang harus menjadi satu kesatuan. Meskipun demikian memang kalau di Kulon Progo itu ada badan pemberdayaan yang kebetulan sudah menjadi satu dengan program keluarga berencana itu, sehingga di Kulon Progo untuk badan pemberdayaan termasuk yang mengampu pemerintah desa ini jadi satu dengan program keluarga berencana. Kenapa badan pemberdayaan ini jadi satu dengan program keluarga berencana? Karena kita ingin sekali bahwa pemberdayaan itu penting gitu. Makanya tadi kalau ditanyakan apa kambingnya cuma 28, sebetulnya tidak unlimited ya, kita kambingnya 800 lebih saya kira ya. Tapi itu kan kita tergantung bagaimana kita mengemas di lapangan agar mereka punya respon yang positif. Sehingga kita tentu unlimited lah untuk kita memberdayakan masyarakat ini. Kemudian juga seperti kegiatan-kegiatan yang bina keluarga balita, kayak gitu. Ini kan juga tumbuh marak di tengah-tengah masyarakat. Satu paket dengan kegiatan-kegiatan, ada posyandu di sana dan sebagainya. Ini selalu ada di sana, ada pemberdayaan, ada kelompok-kelompok. Saya justru mendorong tentu bedah potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana potensi yang ada kemudian kita berdayakan, ini jauh lebih penting daripada yang sifatnya ya program-program yang hanya charity ya, artinya hanya yang sifatnya belas kasihan itu ya. Makanya saya setuju sekali tadi yang disampaikan untuk pemberdayaan. Pak Hatna, kalau untuk teman-teman di bangku sekolah atau anak-anak pendidikan begitu ya, apa yang harus dilakukan? Metode yang paling tepat? Ya, memang ini apa ya, program mestinya kita juga harus memaknai bahwa KB itu bukan sekedar tentang alat kontrasepsi. Jadi yang penting itu dulu, karena kalau sudah alkon kan, wah itu terbatas sekali, berarti orang yang sudah siap nikah urusannya cuma itu ya. Ya ini memang enggak tahu dulu sejarah kawan-kawan di BKKBN itu kok sampai ke KB itu dimaknai hanya sebagai alkon itu, alat kontrasepsi itu kan saya kira hanya media, salah satu media yang kecil ya. Nah ini harus dirubah juga. Nah, bahwa KB itu bukan hanya sekedar tentang alkon, tapi ini persoalan tentang pengaturan keluarga, ya, kesejahteraan keluarga. Nah, artinya kalau program-program di sekolah itu pada tingkat terutama anak-anak sekolah di SMP misalnya, SMA dan sebagainya, pemahaman juga harus diarahkan ke sana. Jangan diarahkan pada persoalan tentang alkon itu. Nah, ini yang saya kira harus disadarkan juga pada mungkin kawan-kawan BKKBN juga menyadari hal itu, sehingga konsepnya kita harus hindarkan persoalan tentang alkon itu. Nah, masuknya kita bisa saja pada kurikulum itu. Harapan kita sih sebenarnya juga dari koalisi bahwa masalah kependudukan ya secara umum termasuk di situ keluarga berencana masuk dalam kurikulum, tapi bukan dengan menciptakan mata pelajaran sendiri, karena itu akan membebani anak. Tapi ini adalah mainstreaming di dalam mata pelajaran itu. Mungkin bisa dari mata pelajaran geografi, mata pelajaran ekonomi bisa masuk ya. Kalau itu mainstreaming saya kira tidak akan membebani siswa juga, tapi justru membuka tentang apa itu keluarga berencana dari perspektif kesejahteraan masyarakat. Ya, kita ke penanya lagi, silakan Grace. Ditawarkan, siapa yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, mungkin teman-teman dari PGRI, ya silahkan. Nama saya Ardana Anggana Nalfiti dari Universitas PGRI Yogyakarta. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi di masyarakat yang kurang pendidikan tentang pentingnya program dari
KKBN tentang mengingat maraknya pernikahan dini. Jadi kepada mereka yang kurang pendidikan Ya, tentang pendidikan. pernikahan usia dini begitu Ya. ya. Baik, berarti terima ini kasih. Pak Hasto begitu ya. Karena kalau di Kulon Progo barangkali di persepsi masyarakat juga masih banyak yang berpendidikan masih belum cukup begitu Pak, terus kemudian menikah di usia dini. Apakah realitanya juga bisa dikurangi yang seperti ini? Ya, jadi kalau mereka yang berpendidikan kita bisa share tentang hal itu di sekolah-sekolah ya. Tetapi memang mereka-mereka yang kebetulan drop out, kemudian dia pendidikannya kurang, ini memang kita mencoba untuk sosialisasi itu lewat kegiatan-kegiatan yang ada, seperti katakanlah posyandu, kemudian kegiatan konseling untuk remaja, ada juga kita ini mengadakan satu kegiatan-kegiatan khusus yang bersama dengan KKN misalnya itu. Seperti contohnya saja ketika di Kulon Progo itu pada 6 bulan yang lalu banyak orang bunuh diri misalnya itu. Nah kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa KKN dari Fakultas Kedokteran UGM, kemudian kita membuat program tentang penyuluhan tentang hal-hal seperti itu. Nah ini juga khusus tentang pernikahan dini ini, Kulon Progo kan angkanya termasuk yang lebih tinggi daripada kota gitu ya. Tapi secara teori memang betul bahwa daerah-daerah rural itu memang cenderung angka usia nikahnya lebih rendah, lebih mudah dibandingkan orang-orang yang ada di kota gitu. Ya barangkali ya kalau dengan jok ya di desa kurang hiburan gitu. Tapi mungkin yang mendasari juga masalah pemahaman pendidikan gitu. Tetapi pada kesempatan ini saya sampaikan barangkali sekalian penyuluhan ini bahwa sebetulnya risiko kawin usia dini ini bukan nikah, kawin ini ya. Jadi itu adalah terjadinya kanker mulut rahim. Karena kita tahu bahwa mulut rahim wanita yang usianya masih di bawah 18 tahun, 17, 16 ini, itu bentuk mulut rahimnya itu dalam bahasa kedokterannya itu masih ektropion ya. Ektropion itu bahasa Indonesianya nggak ada mas, jadi susah ya. Hanya bisa dalam bahasa kedokteran. Bahasa kedokteran atau bahasa Jawa. Kalau bahasa dikira-kira Jawa, sendiri ya lah, kalau ya. bahasa Jawa itu ya mekrok lah. Gitu. Itu mulut rahimnya masih begitu ya. Tapi kalau sudah dewasa itu sudah entropion. Nah, entropion itu ya boleh menguncup. Kalau bahasa Jawanya mendelep gitu ya. Itu memang bahasa Jawa itu bisa representatif lah untuk. Nah, ini saya juga tentu memahami ini bagian dari sunatullah ya, bahwa Allah itu menciptakan kita itu ternyata terkesiap ketika dia pada usia tertentu, sehingga bahwa kita tidak boleh melakukan sexual intercourse atau hubungan seks pada usia dini itu ada makna besar yang tersirat dan tersurat di situ, bahwa ternyata ini ada sel yang perbatasan antara yang pipih dan yang lonjong ini, kalau dia masih ekstropion tadi, kalau melakukan sexual intercourse maka dia terpapar oleh alat kelamin laki-laki sehingga di kelak kemudian hari mudah terjadi kanker sebagai initial process of pathologis untuk menjadi kanker begitu. Nah oleh karena itu ini menjadi berisiko. Nah, pada kesempatan ini barangkali ini menjadi satu pengetahuan karena kadang-kadang Pak Guru, Ibu rumah tangga itu juga ya cuman pokoknya rauleh gitu. Pokoknya nggak boleh, tapi nggak menjelaskan apa Kenapa begitu. Ya. Nah ya kalau di Kulon Progo Pak, siapa yang kemudian memberikan informasi ini sampai ke tingkat bawah? Apakah Bapak juga kemudian bersosialisasi dengan PKK dan Wisma yang bisa menggunakan dengan bahasa masyarakat setempat, Karang Taruna mungkin diberdayakan juga? Ya, kemarin memang kita melalui guru-guru ya. Jadi saya pernah guru-guru SMP itu kita kumpulkan, kemudian masalah kesehatan reproduksi kita terangkan. Saya sendiri menerangkan pada guru-guru itu, ini loh maknanya kalau melarang begini itu ada namanya biological process, artinya proses alasannya itu seperti apa. Baik, jadi barangkali memang sudah saatnya memimpin kepala daerah yang dokter juga begitu ya. Tapi kita akan lebih memperjelas lagi nanti karena apakah semua daerah termasuk di DIY ini semua kabupaten kota juga memiliki concern yang sama tentang kependudukan dan keluarga berencana atau barangkali salah satu pionirnya adalah Kulon Progo. Kita akan lihat apa yang kemudian bisa kita pelajari bersama-sama. Tetap bersama kami di Ranah Publik bersama BKKBN Pusat dan DIY 2 Anak Cukup. Semua jadi
menjadi bahagia karena pilihan kita. Jika kau ingin bahagia, untung dulu kita pilih Ayudi. Tetap nyaman beraktivitas, nggak bikin gemuk atau jerawatan, dan hubungan suami istri tetap hangat. Tentukan sekarang. Anda bingung memilih gudeg untuk oleh-oleh? Atau Anda ingin menjamu tamu Anda dengan masakan khas Jogja? Gudeg Yunarni solusinya, menerima pesanan untuk partai besar maupun partai kecil. Gak usah bingung-bingung, pilih gudeg, ya gudeg Yunarni toh. Kembali kita lanjutkan ranah publik bersama BKKBN Pusat dan DIY, 2 anak cukup. Saya ke Pak Hasto. Jadi kalau melihat tadi program sudah dilakukan di Kulon Progo, apakah ini kebijakan masing-masing kabupaten kota atau sebenarnya DIY memiliki sebuah master plan yang sama tentang kependudukan? Ya, kalau sementara sih kita membuat kebijakan lokal yang itu pun belum didasari dengan payung hukum yang kuat ya, tetapi kita merintis membuat modul misalnya itu kesehatan reproduksi, kemudian modul ini kita minta untuk dipelajari oleh guru-guru di SLTA dan SLTP gitu. Kemudian saya kira modul itu nanti bisa dimasukkan di dalam muatan-muatan pembelajaran di sekolah itu. Tidak harus dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, tetapi sebetulnya di situ bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Bahkan pelajaran agama saja sebetulnya bisa dimasuki tentang kenapa orang baru haid misal begitu, tetapi dalam keadaan haid itu tidak boleh melakukan aktivitas seksual. Ini contoh pelajaran kesehatan reproduksi ya. Itu kan bisa dimasukkan di situ juga. Alasannya dibangun alasan yang betul-betul objektif menurut kedokteran dan mudah dipahami. Karena darah menstruasi itu ketika pada saat menstruasi kemudian ada aktivitas seksual intercourse, maka bisa terjadi balik atau regurgitasi ketika terjadi seksual intercourse itu. Nah ini kalau terjadi balik ke dalam rongga perut kan menimbulkan penyakit yang namanya endometriosis, kemudian akhirnya nyeri pada saat haid gitu. Nah ini kan hal seperti itu kan logis sekali dan tidak harus dengan bahasa kedokteran kok, dengan bahasa Jawa saja bisa kok ya, dan mudah dipahami, bahasa sehari-hari lah gitu kan, bisa masuk mekok lebih mudah dipahami gitu. Pak Hatna, apakah dari pengamatan Bapak dan teman-teman di Koalisi Kependudukan, semua pemerintah kabupaten kota atau hampir semua pemerintah daerah sudah memiliki komitmen yang sama, atau barangkali memang ada kekhususan misalnya karena Pak Hasto barangkali dokter kemudian memiliki sebuah passion tentang kependudukan yang enggak barangkali juga kemudian belum terlalu aware juga dengan seperti ini? Ya, ini memang era otonomi daerah ini. Jadi banyak kebijakan-kebijakan ini yang saya katakan memang ya, di tingkat nasional ini concern pada masalah kependudukan dan KB masih kurang. Tapi banyak daerah yang tadi saya katakan tidak semua daerah juga tidak concern dengan masalah ini. Nah, salah satunya saya kira kami dari koalisi juga melihat di Kulon Progo ya, yang termasuk punya concern terhadap masalah ini. Nah kebetulan apakah ini karena Pak Hasto dokter SPOG ya, jadi concern pada masalah itu tinggi, tapi kita melihat di DIY termasuk Kulon Progo adalah yang saya lihat itu termasuk yang berhasil untuk menggelorakan lagi lah isu-isu tentang KB, kependudukan, kesehatan reproduksi yang menjadi concern bersama kita ini. Apakah perlu ada sebuah regulasi yang mengatur agar kemudian kita memiliki kesepahaman yang sama? Pada tingkat provinsi memang kita sedang menyusun ini ya. Saya kira pemerintah provinsi sedang menyusun grand design pembangunan kependudukan. Jadi ada aspek dari kuantitasnya, termasuk di situ adalah masalah KB dan sebagainya itu, kualitas, kemudian mobilitas. Baik, ya. Mungkin Pak Hatna, saya mohon maaf dipotong dulu sampai di sini karena kita akan mengajak pemirsa juga untuk menyaksikan visualisasi berikut ini. Ya, pada prinsipnya sebenarnya prestasi pembangunan bidang kependudukan di DIY itu sudah sungguh bagus ya dari segi
nasional mungkin paling bagus. Tetapi memang kita melihat ada perubahan-perubahan signifikan yang harus dicermati ke depan, khususnya kecenderungan TFR yang meningkat cukup besar ya, dari 1,8 menjadi 2,1. Nah, ini tentu saja ada perubahan-perubahan aspek nilai-nilai budaya, pengetahuan yang penting sekali untuk menjadi garapan ke depan. Karena kalau aspek nilai ini tidak diperhatikan, jangan-jangan perubahan itu memang karena adanya perubahan tentang nilai budaya, nilai anak yang tidak lagi menganggap anak kecil itu sedikit itu harus dipertahankan. Jangan-jangan kembali ke masa lalu ya, banyak anak banyak rezeki. Atau kita melihat juga misalnya aspek kepeloporan yang belum menunjukkan hal yang bagus gitu. Jadi aspek kepeloporan itu penting untuk diperhatikan. Tokoh-tokoh bagaimana dia bisa menunjukkan jati dirinya di dalam program pembangunan keluarga ini. Jadi saya kira aspek-aspek itu penting sekali dalam konteks DIY sebagai wilayah yang memang secara kultural itu kuat. Artinya memang kultur itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kependudukan mereka. Ya, pemirsa, terus tadi statement atau testimoni dari masyarakat terkait dengan program kita dan juga terkait bagaimana program kependudukan dan keluarga berencana. Dan saya akan ke Pak Hasto lagi. Jadi apa yang bisa kemudian sebenarnya dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memberikan dukungan dalam konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga berencana? Ya, saya kira partisipasi masyarakat itu yang kita harapkan, terutama kesadaran ya. Kan masyarakat itu kan banyak yang unmet need ya istilahnya itu. Jadi antara sebetulnya dia itu butuh kontrasepsi, tetapi dia tidak melakukan. Ini yang banyak sekali. Kalau kita temui ibu-ibu baik yang sudah berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan, sebetulnya banyak sekali yang sebetulnya kalau ditanya sekarang anaknya berapa, 2, pengen nambah lagi nggak, tidak itu, KB nggak gitu ya. Jawabnya juga nggak begitu. Ini kan tidak cocok gitu, antara keinginan dan kenyataan. Hal seperti ini yang perlu menurut saya pikir kantong-kantong unmet need ini besar sekali. Kalau kantong ini unmet need ini bisa diambil semua menjadi kenyataan, menjadi aseptor baru, sudah luar biasa. Baik. Kalau misalnya untuk mengenai bentuk. Ya. Pak Hatna, apa yang paling ekstrim sebenarnya bisa disampaikan ke masyarakat atau pemirsa kita seandainya kemudian program pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga berencana tidak diwujudkan? Dampak terburuk apa yang akan menjadi kita tanggung bersama begitu? Ya, saya kira seperti pada awal saya katakan juga bahwa kalau ini jumlah penduduk terlalu besar sementara kualitas tidak kita perbaiki, maka justru beban menjadi disaster ya, jadi bencana bagi pembangunan nasional kita. Karena banyak penduduk tidak punya pekerjaan, tingkat pendidikannya rendah ya, seperti kita lihat di banyak negara-negara Afrika. Ya, itu justru menjadi chaos dari negara itu. Jadi saya kira berbahaya sekali kalau itu tidak segera. Dan yang namanya bencana siapapun juga akan bisa menjadi korbannya, termasuk masyarakat sendiri sebenarnya begitu ya. Ledakan penduduk itu lebih berbahaya daripada ledakan bom. Gitu. Baik, tapi artinya kita sepakat bahwa kemudian memang masyarakat selayaknya juga memberikan dukungan, memiliki pemahaman yang sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, bersama-sama juga dengan masyarakat untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana konsepnya. Jadi saya kira juga sekarang pemerintah mungkin kalau kita lihat dari sisi supply dan demand ya, intervensi pemerintah dari sisi supply, artinya program pemerintah dalam katanya KB sebenarnya sudah cukup banyak, walaupun kita lihat keberhasilannya kalau dibanding masa lalu itu masih kurang ya. Tapi sisi demand ini yang dari masyarakat, ini yang harus juga kita intervensi juga ya. Persoalan tentang kenapa sih anak-anak tadi kok menikah usia dini, ini ada apa ini? Jadi ada persoalan demand yang harus kita lihat ya, kita pecahkan lah itu persoalan ini persoalan bersama ini. Baik. Ya, kita harus mengakhiri sampai di sini. Grace, sebelum kita mengakhiri, kita perlu mengingatkan lagi kepada pemirsa 4 pilar yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Ya, ada 4 pilar yang terkait dengan kependudukan dan keluarga berencana. Yang pertama, 2 anak cukup, kemudian hindari nikah dini, kontrasepsi jangka panjang, dan 4T. Hindari 4T, tidak terlalu banyak anak, tidak terlalu muda untuk kawin, tidak terlalu tua untuk melahirkan, dan tidak terlalu sering untuk melahirkan. Baik, terima kasih Pak Hasto, Pak Hatna, terima kasih telah bergabung bersama kami. Teman-teman semua juga terima kasih telah di sini. Akhirnya kita harus mengakhiri ranah publik bersama dengan BKKBN Pusat dan DIY. Saya Firi Anggara. Saya Grace. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa 2 anak cukup. Selamat sore dan sampai jumpa.